Wal maqalatus salisatu wal ashruna, dan bermula makalah yang ke-23 itu qala Umar radhiyallahu anhu, perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Ra'aitu jami'al akhlaq ay asdiqa falam ara khalila afdala min hifdzil lisan wa kam baina abdin sakata tasawunan anil kidhbi wal ghibati wa baina abdin sakata li istilai sultanin al-hibbata alaihi. Kata Sayyidina Umar, aku melihat akan sekalian akhlak, arti akhlak asdiqa, akan teman-teman yang karib, sahabat karib. Maka tidak aku lihat akan sahabat yang karib yang lebih istimewa dari yang memelihara lidah. Yang pertama kata Sayyidina Umar, sahabat yang baik, yang benar-benar akan menjadi sahabat, itulah orang yang mau menjaga lidahnya. Orang yang tim jaga babah dari mupat, itu adalah teman yang baik. Karena orang yang hana getim jaga lidah dari upat, maka kita pun akan termasuk dalam bagian orang yang mengupat. Hana terpegah le tanyo, gepegah le gatnya, tanyo ikut dengar. Orang yang mendengar orang lain yang mengupat sama. Pendengar dan pengupat sama dosanya. Karena mengupat itu bahagian daripada perbuatan yang dapat memusnahkan amal kebajikan. Berdegah-degah. Upat merupakan sabuh buat yang dapat mesampuh segala amal kebajikan. Apa itu upat? Membicarakan tentang keburukan orang lain yang benar-benar terjadi. Yang upat gitu. Bit-bitna terjadi keburukan tersebut pada orang yang tengah tak cerita, bit-bit yang upat namanya. Apabila yang kita bicarakan itu tidak terjadi, keburukannya memang tidak pernah dia lakukan, itu buhtan namanya, fitnah. Bila mana kita ceritakan keburukan di depannya sendiri, itu namanya syatamon, caci maki. Tak cerita keburukan kau melikut hanai dengar kedrau, yang keburukannya bibit nak terjadi. Jih pulan, jih pulit, nai pubut, nah itu upat namanya. Hanai pubut keburukan tersebut, kita menceritakan dengan cerita palsu, itu namanya buhtan, fitnah. Nai pubut keburukan tersebut kita ceritakan di depannya, kah muno, kah mudih, kah lagenyo, kah lagejih. Itu syatamon, caci maki namanya. Ketiga-tiga perbuatan itu menghapuskan amal kebajikan. Gadah pahala ibadat. Makanya Rasulullah mengingatkan, ketika Rasulullah bersama sahabat, beliau bertanya, atadru manil muflis? Apakah kalian kenal siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a ya Rasulullah. Menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang tidak lagi memiliki dirham, memiliki uang. Wala mata'a, pula tidak lagi memiliki harta benda. Jawab Nabi, benar, tapi itu bangkrut dunia. Yang dimaksud dengan bangkrut akhirat, innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah bis salah wad zakah wal haji wa ghairi dzalik, kata Rasulullah.
Sesungguhnya orang yang bangkrut daripada kalangan umatku itulah mereka yang ketika hari kiamat mereka itu membawa buku amal kebajikannya. Di dalam buku tersebut tercatat pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan sebagainya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Mereka pula membawa buku catatan amal keburukan. Yang di dalam buku catatan itu tercatat syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang lain. Apa itu caci maki? Itulah menceritakan keburukannya di depan dirinya sendiri. Itu syatamon. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, memukul orang lain tanpa hak. Wa qadhafa hadza, menuduh perempuan yang baik-baik melakukan zina. Maka apa yang terjadi kata Rasulullah? Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Allah ambil segala amal kebajikannya, Allah berikan kepada orang-orang yang pernah dia caci maki, yang pernah dia upat, yang pernah dia pukul, yang pernah dia tumpahkan darahnya, yang pernah dia makan hartanya tanpa hak. Fa in funiyat hasanatuhu qabla ma yuqda alaih. Ketika telah dibagi-bagi, rupanya semua amal kebajikan itu habis. Bahkan tidak mencukupi untuk menutupi segala kezaliman. Lebih banyak perbuatan zalim daripada amal kebajikannya. Sehingga apa yang terjadi? Ukhiyadha min khatayahum faturihat alih. Allah ambil segala kemaksiatan atau keburukan orang-orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia caci maki dan sebagainya. Faturihat alih, Allah berikan kepada dirinya. Tsumma turiha finnar, kemudian dia pun masuk dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut di akhirat. Makanya banyak amal kebajikan kita di dunia belum memastikan kita itu menjadi ahli surga. Apabila penyakit-penyakit ini tidak bisa kita hindari. Karena semua penyakit ini, ujub, riya, tamak, takabur, ghibah dan sebagainya, merupakan penyakit yang bisa menghancurkan semua amal kebajikan kita. Urangnya cukup le tak buat ibadat, rupanya di akhirat kazong untuk hanali, kabeh gebagi-bagi. Kazong. Awate azong putranya ketemu neraka. Naudzubillah. Makanya kata Sayyidina Umar, sahabat yang terbaik itulah sahabat yang mampu menjaga lidahnya. Sehingga kita yang bersahabat dengannya tidak terjerumus di dalam berbuat upat. Kemudian kata beliau, berapa banyak di antara hamba yang diam karena memelihara daripada menipu dan daripada ghibah. Pula berapa banyak di antara hamba yang diam ada pula bertujuan untuk menuntut rasa hormat daripada pejabat. Najib. Jadi hana gojitnya. Jadi orang yang diam yang baik adalah diam karena memelihara dirinya agar tidak menipu. Ingat gaju, nyo menyelulun pegahaba le sulit. Maka lebih god lun ia mentak. Menyelulun pegahaba le ngupat. Maka lebih god lun ia. Maka orang yang demikianlah yang menjadi teman yang terbaik. Tapi nasyid kadang-kadang ike para penguasa, ike para pejabat. Nya ikan lali pejabat, oh orang berwibawa. Hana le haba. Rupanya untuk mencari kehormatan di depan para penguasa. Nya hana gajid. Kemudian kata Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdala minal war'i. Dan aku melihat akan sekalian pakaian, maka tidak pernah aku melihat akan pakaian yang lebih istimewa daripada war'ah. Banyak pakaian, pakaian sutra dan sebagainya, tapi pakaian yang sangat indah kata Sayyidina Umar, pakaian yang sangat istimewa itulah bersifat dengan sifat war'ah. Qala Ibrahim bin Adham, berkata Syekh Ibrahim bin Adham, apa itu war'ah? Al-war'a tarku kulli syubhatin
Wara'a adalah meninggalkan setiap syubhat. Sesuatu yang meragukan dia tinggalkan. Yang gekeun wara'a. Nyo puhalia. Ketika terjadi hal yang demikian ragu, dia tinggalkan. Itulah orang wara'a. Amma tarku ma la yanfa'uka fahuwa tarkul fudulat. Adapun engkau tinggalkan apa yang tidak bermanfaat pada engkau, maka dianya itu meninggalkan berlebih-lebihan, bukan wara'a. Pakai nekebah, hana manfaat yang nuku puhan nekebah teman. Hanta cok, hanta tung karena tan manfaat kegetanya. Nyan hana gekeun wara'a. Menyawara'a walau bermanfaat, tapi dianya itu syubhat, meragukan halal atau haram. Itulah orang yang wara'a. Berat engkau menyonyo masa berat. Untuk berada dalam wara'a berat menyonyo masa engkau. Karena baru halia 100% menyonyo masa yang kuat ujian iaknya deng balapangan hahabah langit. Laihana engkau. Yang kenyan yang halia 100%. Tengah hujan raya nyan hanje bak bubung. Mia bak bubung karagu telom seng pane. Menyedang bak carak karagu telom. Nyan seng carak pane. Yang bibi halia dang balapangan hahabah yang ke ujian 100% halia. Laihana pacok nunggu. Oh mesti terpegah tinggal dalam geli. Entuk truk mege, nyai mege nyan pi panengkot, nyan pi kabrak dalam. Yang kenyan yang halia 100% laihana. Cuma usahakan kahana wara'a 100%, yang ke baik mucok atagok menteng ke alhamdulillah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abi Hurairah, apa kata Rasulullah? Kun wara'an takun a'badun nas. Jadilah engkau hai Abi Hurairah wara'an, menjadi orang yang wara'a, takun a'badan nas. Niscaya jadilah engkau seabid-abid manusia. Maka manusia yang benar-benar menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya, itulah manusia yang mampu hidupnya wara'ah. Menyegelam wara'ah, galam roh ke abid. Artinya tidak termasuk kepada ahli ibadah yang sempurna. Galam. Apalagi ibadah salat. Karena Allah menjanjikan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kali atas sembahyang jamaah 24 jam tapi tidak tercegat kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu salat perlu dipertanyakan. Sembahyang sabina tapi hanya tercegat, maka salat itu perlu diperbaiki. Mungkin golong salat mentang salah. Mungkin golong sembahyang mentang mayang. Itu perlu diperbaiki ulang. Di mana kesalahannya, rukunkah, sunnahkah, kesempurnaankah, itu perlu diperbaiki. Kemudian kata Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qanaah. Dan aku melihat akan sekalian harta, maka tidak pernah aku memandang akan harta yang lebih istimewa daripada qanaah. Banyak harta yang menjadi nikmat, tapi harta yang istimewa kata Sayyidina Umar, itulah sifat qanaah. Nyan harta yang paling istimewa. Lain hana dulu. Putra qanaah. Wahiyat tarkut tatallu'in ilal mafqudi. Itu yang dimaksud dengan qanaah. Dianya qanaah meninggalkan harap kepada yang tidak ada. Yang qanaah. Wal istighna'u bil mawjudi, dan merasa serba cukup dengan apa yang ada. Itulah yang dimaksud dengan qanaah. Hana berandai-andai. Pua yang kana kajiatnya. Pua yang kana dia syukuri. Apa yang ada alhamdulillah igop menapitan. Jadi serba merasa cukup dengan apa yang telah ada. Tidak pernah berandai-andai. Tak menanyo sang lebih manga, tak menajih sang lebih mantap. Puan nanyo najih kalau pasti yang kana kagot terjaga.
Maka orang yang qanaah tidak pernah berandai. Hana berandai-andai, dak menanyo, dak menajih, dak menghina, dak menghidih. Hana. Orang qanaah selalu merasa cukup dengan apa yang telah ada. Itulah orang qanaah. Yang kajet mulai le katanya bacut, apalagi kata ha bek le melempau. Bek le melempau nyo dak mesti 10 ton ke, putih 10 ton ke kadang singah ka belingai tu. Nya bek le wawon. Bersering jaga. Kemudian qala Rasulullah pernah bersabda, kun wara'an, jadilah engkau orang yang wara'a, takun a'badan nas, sehingga jadilah engkau seabid-abid manusia. Wa kun qani'an, dan jadilah engkau itu orang yang qanaah, takun askaran nas, niscaya jadilah engkau sesyukur-syukur manusia. Wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsika, dan cintailah akan manusia apa yang engkau cintai bagi diri engkau. Takun mukminan, niscaya adalah engkau itu mukmin yang sempurna. Ya, ni kan? Dah ahli ibadah yang sempurna, itulah orang yang wara'ah. Siapa orang yang selalu bersyukur, itulah orang yang qanaah. Bagaimana mukmin yang sempurna? Itulah orang yang mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya. Hanya sabi taulah-ulang. Maka jadikanlah diri pribadi sebagai barometer, alat ukur sabi taulah-ulang. Pakai cara tungku bahasa kita nyombek menyinggung perasaan gop, maka uji terhadap diri sendiri. Menyelagenyo igop ipeluh bahasa ateh lon bengeh lot bengeh, berarti han layak bahasanya lon ucap ateh gop. Bila mana orang lain melakukan tindakan begini ia teh lon bengeh lot bengeh, berarti han cocok tindakan yang getanyo lakukan ateh gop. Maka mukmin yang sempurna demikian. Dia tidak melakukan apapun yang menyakiti saudaranya seiman, karena dia cintai saudaranya sama seperti mencintai diri pribadi. Menyegelamna prinsip laginya dalam jiwa getanya mukmin tapi belum sempurna. Gelap. Manteng cok tindakan sepihak, yang penting menyenangkan diri pribadi. Yang gelap sempurna. Kemudian wahbib mujawarata man jawaraka, takun musliman. Nya kan wahbibnya wahsinnya sebenarnya. Wahsin mujawarata, dan berbuat baiklah engkau akan tetangga. Itulah orang yang bertetangga ia akan engkau, takun musliman. Niscaya ada ianya engkau itu muslim yang sempurna. Jadi orang Islam yang sempurna kata Rasulullah, itulah yang selalu berbaik dengan tetangganya. Aman tetangga gara-gara gedenya. Baik sampai susah gara-gara bertetangga dengan gedenya, susah ubena tetangga gedenya. Malam gaknya han tengok sutip ubi raya, anak gaknya nikli gedenya pi manteng tam lagu ubi raya karaoke. Jadi tidak melihat keadaan tetangga kita. Nyenkan muslim yang sempurna. Muslim yang sempurna aman tetangga daripada dirinya. Hana menyakiti tetangga. Menyata kedi tak pelarah iti. Peluh kedi pelung buat rumah gom. Punuh terah rumah gom dengan iti kedaya. Itu tetangga yang tidak baik. Bukan muslim yang sempurna. Kemudian kata Rasulullah, wa aqillat dhahiyaka fa inna kasratat dhahiyaka tumitul qalbah. Dan sedikit olehmu akan ketawa terbahak-bahak, karena bahwa sungguhnya banyak ketawa terbahak-bahak itu mampu mematikan akan hati. Urung kem raya-raya kena hu nyanyi kemati hati. Pada tanda urung mati hati tengku hai tamong nasihat. Yang tanda urung mati hati. Hai tamong hana pun terpegah mau nyedah kepada urung yang hai lopli. Hati ke mati. Nah, itu tanda orang yang telah mati hatinya. Orang yang sering
ketawa terbahak-bahak adalah orang yang dibenci oleh Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah masuk masjid, Rasulullah melihat para sahabat sedang ketawa terbahak-bahak. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, adakah kalian bersenang-senang padahal di belakang kalian neraka sedang menanti? Berangkatlah Rasulullah. Lalu ditegur oleh Jibril. Karena teguran Jibril makanya Rasulullah atret kembali. Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, tadi Jibril menegur saya karena teguran daripada Allah. Allah menyampaikan kepada saya, hai Muhammad, jangan engkau patahkan hati hambaku. Beritahulah kepada hambaku, sesungguhnya ampunanku itu sangat luas dan rahmatku senantiasa menyertainya. Maka Rasulullah menyampaikan. Tapi Nabi cukup benci kegetannya yang kem raya cukup benci Nabi. Anak galak Rasulullah. Maka kena kenurun tu hajamun menyekem mahahah nyan kem kem iblis, kem mehihi, kem guda. Menyekem tu kem Nabi ke mana kan? Menyekem cuma deh bibi, kem ular. Payah tahu ulang dah punya tingat. Kemudian wa raaitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihah. Dan tidak pernah aku melihat akan sekalian kebaikan, dan aku melihat akan sekalian kebaikan, maka tidak pernah aku memandang akan kebaikan yang lebih istimewa daripada nasihat. Kebaikan yang paling gagah itulah nasihat. Apa itu nasihat? Yang dimaksud dengan nasihat hinau adalah siddiqu fil amal. Beramal dengan amal yang benar, beramal dengan amal yang baik. Ini maksud dengan nasihat. Amal kebajikan lain yang lebih hebat daripada amal yang benar. Amal yang benar, amalan yang betul. Karena wal birru nau'ani kepada. Perbuatan baik itu terbagi dua. Yang pertama silatun, yang kedua ma'rufun. Silatun, pemberian. Pemberian cuma-cuma. Dan kan perbuatan baik. Yang kedua ma'rufun, berbuat kebajikan. Fasilatu tabarru'un bibadlil mali fi jihatil mahmudiyati li ghairi audi matlubin. Pemberian yang bagaimana yang termasuk kepada perbuatan baik, yaitu pemberian tabarruk, untuk melakukan perbuatan sunnah dengan cara memberikan harta pada jalan yang terpuji, li ghairi adwin matlub, bagi ketiadaan menuntut ganti. Nyokonyo bukan pemberian yang baik, semata-mata memberikan karena untuk melakukan amal ibadah sunnah. Hana rencana beri gantau legap, menyana rencana beri gantau pulang, nya hana gekun dengan pemberian yang baik, pemberian yang bernilai pahala. Hana pakon raya tabakadu wate kawin anak gap, nya raya iba kadu wate kawin anak getanyo, nya hana ru menyahana iba wate kawin anak getanyo mu pep 3 minggu, nya hana ru nunggu. Na tulis dalam kalian babuku naiba apa hana, oh hana iba ha itu ya ba nyankon. Itu bukan pemberian sunnah ya. Hana tak hopi diangnya. Jadi yang termasuk kepada perbuatan baik di segi pemberian, ketika dia memberikan bahagian harta, tidak ada rencana, tidak ada tujuan, ingin menuntut balasan, tidak ada. Tapi keketabihan, tapi kekehana. Yang pemberian itu adalah ikhlas sama. Itulah pemberian yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tertariklah segala hati di atas mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Ate getanya umum manusia.
Pasti hati itu akan condong. Kepada siapa? Kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Menye urang ipu buat buruk hati katanya. Condong hati katanya. Cinta hati kurangnya. Yang pernah genek pernah katanya putra. Tiban cara ego bercinta hati katanya. Busayang ke katanya. Caranya itulah berbuat baik kepada orang tersebut. Ingin anda dicintai orang, cintai orang. Ingin anda dihormati orang, hormati orang. Ingin anda diperlakukan oleh orang dengan perlakuan yang baik, maka perlakukan orang lain dengan perlakuan yang baik. Karena hatinya akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Mesegop, ipu buat buruk ke hati katanya, ipu sakit hati katanya. Mungkin hati katanya akan ibadah dengan kebaikan. Secara lahir sulit tunggu. Sulit. Begitu pula wa bughdu man asaa ilaiha, dan membenci ianya hati akan siman yang berbuat buruk kepadanya. Ya, ni kala. Makanya fafil birri ridan nas, maka sabit pada kebaikan itu rida manusia. Yang geken dengan buat God dah tunggu, buat yang disenangi oleh manusia, yang geken buat God. Apabila manusia tidak senang, itu bukan perbuatan baik namanya. Yang geken dengan buat God, buat yang dirindukan oleh hati-hati manusia, yang buat God. Karena yang namanya hati pasti tidak akan mau menerima yang namanya perbuatan yang buruk. Dah buat God, buat yang disenang oleh hati manusia. Waktu tapu buat sesuatu ikut litera orang, Masya Allah, senang tak kalah. Yang buat God. Kemudian wafit taqwa ridallahi ta'ala. Kalau perbuatan takwa itu lain lagi. Kalau perbuatan takwa adalah perbuatan yang disenangi Allah. Maka dalam takwa terdapat ridha Allah. Dalam birrun perbuatan baik terdapat ridha manusia. Maka setiap yang diridai Allah umumnya disenangi oleh manusia. Dan setiap yang disenangi manusia tidak umumnya diridai oleh Allah. Maka baik yang dimaksud di sini baik menurut tinjauan agama. Masalah alam tu. Maka kalau baik menurut tinjauan agama pasti diridai oleh Allah Ta'ala. Baik-baik tinjauan umum. Karena na yang God bak urang hana God dalam agama. Berdegah-degah dah. Haitah God bak urang. God bak sabi-sabi pah tu bak terduk dua. Jan God bak sabi golongan dengan. Padahal hakikatnya hana God. Maka setiap perbuatan baik di dalamnya terdapat ridha manusia. Kalau perbuatan takwa di dalamnya terdapat ridha Allah. Nyahina ke beda antara birrun dan takwa. Jadi awak tekan buat God, dah buat God. Umum manusia nak senang ke buatnya, senang. Berarti itu buat God ke. Dah buat takwa, apakah dengan tak buat buat tersebut ridha Allah, senang Allah ke katanya? Senang, berarti yang takwa namanya. Waman jami'a bainahuma faqat tamat sa'adatuhu wa ammat ni'matuhu. Dan siapa saja yang telah mengumpulkan keduanya, niscaya maka sempurnalah kebahagiaannya dan mengumumilah nikmatnya. Apabila dalam hidup kita telah mengumpulkan keduanya, ridha manusia kita dapati, ridha Allah pun kita dapati, inilah orang yang saadah sesungguhnya. Na perle lagi tanya mati, lagi tanya bumati iman sempurna, mendapatkan saadah bukan syakawah, jalan cukup ubud sagai, ubeuk sagai cara. Yang pertama, dalam udip getanya berselalu senang manusia, dalam udip getanya berselalu senang Allah. Senang Allah sagai laudip getanya hana senang manusia, maka belum tentu dapat saadah. Karena ada kezaliman. Senang manusia tidak senang Allah, syurga kena ta manusia yang pipaya parah lom. Handente tamang syurga, karena syurga milik Allah. Maka utamakan mendapatkan senang Allah. Tapi barengi dengan adanya senang manusia. Nyokenyo maksud hablum minallah wa hablum minan nas. Berdegah-degah tak. Bente lagi tanya ngan tetangga hanapah. Ngan masyarakat hanapah. Taat cukup taat.
tahajud, puasa Asyura, puasa Tasu'a, hana tak ada puasa habis. Sembahyang sunat tengah malam dan sebagainya. Baru mati hana dia semua tiga habis. Pesta walimah gundang tanya, hana muda tapi ngan tetangga hana memoturi pi. Nyan ya tu yan. Model-model lagi nyan takut timbul kesombongan. Ujung-ujung kita jaga apakah hana ja dia baru mengkawin je. Hana yakin ku ji nyami semayang dah. Nya takun gak nyan ahli salat. Hana yakin ku ji minta rezeki. Nya takun gak nyan cukup beli rezeki. Ujung-ujung timbul ujub. Timbul sombong. Sang-sang gak nyan yang paling beli harta. Gak nyan yang paling taat. Maka ngenggop hangga mengon. Masya-Allah nya bahaya dalam. Yang karena sifatnya dalam jiwa kita yang kabahaya. Yang kabahaya. Orang lain semuanya rendah. Orang lain semuanya hina. Yang cukup bahaya tu, cukup bahaya. Yang ka berteman akrab setan dengan kita. Naudzubillah. Yang benar sifatnya membacut pi. Karena siapa orang baik, itulah orang yang telah mengenal dirinya tidak baik. Siapa orang yang tidak baik, itulah orang yang merasa dirinya baik. Dia berdekat-dekatan. Siapa orang yang mulia, itulah yang mereka merasa dirinya itu hina. Siapa orang hina yang merasa dirinya itu mulia, yang berdekat-dekatannya. Ketika terasa draw tercarang yang kejauh rumangai. Ketika terasa draw mulia yang kenyan hina. Ketika terasa draw cukup tahu dengan Allah, ketika itulah anda sudah semakin jauh. Hati-hati. Biar sampai kena tipu katanya syaitan. Kemudian baca tu wal ma'rufu, yang dimaksud dengan ma'ruf kebajikan nau'ani itu ada dua. Yang pertama qaulun, yang kedua amalun. Jadi yang dimaksud dengan ma'ruf perbuatan baik, baik perbuatan baik itu tinjauan di segi ucapan atau perbuatan baik itu tinjauan amalan. Maka bermula ucap dianya itu tayyibul kalam, membicarakan hal yang bermanfaat. Hana terpegah bro putuh li katanya boh ye terboh. Yang kagepenan dengan berbuat baik. Dan juga husnul basar, bagus kepribadian. Hana sombong, hana angkuh, hana congkak dan sebagainya. Wa tawaddudu bil jamilil qauli, dan berkasih sayang dengan baik setiap ungkapan, setiap ucapan, setiap bahasa. Wa tada pegah abang ngenggop li katanya hana menyinggung perasaan gop, itu telah berbuat baik, telah berbuat yang ma'ruf. Ketika dikatakan amal ma'ruf nahi mungkar, apa itu amal ma'ruf? Amal ma'ruf yang pertama kaitan ucapan, jaga bahasa. Wateta putih biut narit hana menyinggung perasaan gop. Bek sampingan bahasa katanya aja kecil beri gop. Padahal antara lako bino kagot keaman bantruk katanya provokator kagak menceri dalam dua. Jadi amal ma'ruf itulah ma'ruf yang pertama lewat bahasa, jaga bahasa katanya tunggu. Yang kedua wal amal huwa badlul jah wal i'anah bin nafsi fin naibah. Amal, apa itu amal? Perbuatan anggota. Dianya itu pemberian hormat dan membantu dengan jiwa pada orang yang tertimpa musibah. Watakan amal berbuat baik, pubana berbuat baik na urang musibah dah bantu. Putra bantuan apapun yang mampu. Nah harta tak bantu dengan harta. Hana harta tak bantu dengan tenaga. Tenaga kita tak bantu dengan semangat. Ini bantuan si tapi semangat. Biar sampai awak tak kalan ngon tu sakit. Marah tak perlu semangat lah. Apa lo? Gawat sakit don. Gotak rame kalau betnya urung melinggai yang kelagi ron sakit. Baik menan. Patah semangat ngon tu. Pada pekah rame kau urung melinggai baru satu kali aku melinggai. Baik benar. Itu tetap memberikan semangat. Nya menyalagi drone sakit. Oh, nama trepi pulih. Baru saya gampang long berat lom. Kaciko hari bagi terapi dua agak saho ka pulih. Iran rawi ya kena setro. Rawi hana kena jantung pu ya nu. Nyan dua agak saho nyan terapi dan so pulih. Padahal terapi beli jantung misalnya. Tetap memberikan semangat ini. Baik patah semangat. Yang termasuk ngon getanyo yang kai pasah li perumoh misalnya. Kena dalam kehidupan getanyo orangnya. Kai pasah li perumoh karena umumnya orangnya pasah li perumoh kan dari sebab ekonomi. Patah semangat. Baik cerita getanyo long kai kubah li perumoh dan sebagainya. Allah. Nyan sebenarnya kan ujian nyan.
Allah guna buktikan ba'dra. Naknya perumahannya hanya pakai ironnya. Maka dia gebi kesempatan li Allah bagah-bagah ke kubah perumahannya ba'dra. Nak don mata muda you minta lain yang terbotik yang lebih pah. Puai semangat, biasa pi dah pegah. Menyodom perumah pun Tuhan itu menyala nak pututannya. Merati-rati mentang baik menan. Jadi puai semangat gitu yo. Baik patah semangat ngan baik menan. Kata wateh galau. Baca tu. Kemudian wa raaitu jam'al at'amah, dan aku melihat akan sekalian makanan, falam ara ta'aman al-ladza, maka tidak pernah aku melihat akan makanan yang lebih lezat minas sabari, daripada sifat sabar. Itu kata Sayyidina Umar, makanan yang sangat lezat itulah sabar. Karena hana lain makanan yang paling lezat tu hana sabar yang paling lezat tu. Wasabaru salah satu arkan. Sabar itu ada 3 rukun. Apabila tidak ada ketiga-tiga ini, maka tidak tergolong kepada sabar. Berlengkap malih rukun ni. Menyihana lengkap lih rukun, golong berkira tanya sabar. Yang pertama, habsun nafsi anis sukhti bil qada. Menahan diri daripada benci dengan ketetapan Allah. Kau mampu lagi tanya tak tendrau daripada apa yang ke Allah tentukan terhadap katanya. Hana mengeluh dan sebagainya. Hana tak apa. Pun ke pemati rumah. Hana trik kemudian ke pematian lihnya draw tu sakit, rumah tutung, harta tu habis. Hana mengeluh biasa mendak. Karena kita sadar semua itu memang telah ditetapkan oleh Allah. Tanggal ini, bulan ini, terjadi musibah ini. Tanggal ini, bulan ini, terjadi musibah ini. Terima, tidak terima, yang itu pasti terjadi. Santai mentak. Hana mengeluh. Mampu kita menahan jiwa yang demikian? Mampu. Karena sabuh ilai syarat. Kan lengkap sabuh rukun sabar. Nah dua tu. Yang kedua, wahabasul lisan anil qaulis sayyi. Menahan lidah daripada berbicara yang buruk-buruk. Hana terpegah yang kengkon. Bentuk ahwate katutung rumah dan sebagainya kata pegah bagok. Padahal kita semayang sabina. Alih hang getung semayang, hai tak semayang li. Jangan bu, hai ke semayang li. Gepegah higure na, gepegah makin kita semayang duha, makin mudah rezekinya. Lewetnya kon makin semayang duha makin kuat aja jujur rezeki. Berakon na lagot 2 go lewetnya, na lagot li ya. Nyen menyelagen nyen bahasa ge yang bro. Golong sabar berarti. Hai gedut. Bakal ge cerita lembaga yang kongkon. Si golong dah semayang orang je mudah rezeki lewatnya. Mudah-mudah le. Pokoknya dia mek nali semayang. Karena mupum ngan semayang berkaya. Hana aku. Allah tidak menjanjikan dengan salat itu kaya. Hana dijanjikan oleh Allah. Ngan pu si kaya adengku. Ngan sebab memang roh getanyo dalam ketetapan Allah kaya. Enak. Karena usaha tidak membuat orang kaya. Tidak usaha tidak membuat orang miskin. Bahkan menyertai tiket tengku. Pakar lagi tanya warna harta dengan sebab gebi le Allah. Juga dengan sebab tatim kerja. Syirik. Kenapa syirik? Karena ada 2 yang memberi. Yang memberi bekas. Yang pertama pemberian Allah. Yang kedua hasil usaha. Berarti bersyarikatlah hasil usaha dengan diri Allah dalam memberikan sesuatu kepada kita. Syirik. Telah mensyarikatkan Allah. Dega-dega. Dega-dega tak. Ya, negala. Ataupun legetannya hana yakin tu. Gebi le kelong, pu gebi puhan le Allah, pu gebi puhan. Manteng ragu. Menapa? Karena Allah telah menjanjikan tidak ada satupun makhluk yang melata-lata di atas bumi melainkan Allah telah menetapkan hak rezekinya. Berarti dia hanya yakin dekat Allah. Napa? Ya, negara. Seluruh makhluk yang melata-lata kalau ketentukan rezeki oleh Allah Taala. Ragu tu gebi ke long singa. Napu pajuh long lusa. Ya, negara. Menapa dengue? Berdekat-dekat tak. Dekat-dekat tak. Kemudian yang terakhir, wahabsul jawarihi an-nahwi al-lutmen wa syaqi jaibin wa siyahi wa taswidi wajhin wa wada'in nahwi turabin ala nahwi ra'sin. Yang menyebab surah urinang. Mampu menahan anggota daripada seumpama
Lutumen, menampar-nampar muka. Wasyaki jaibin, merobek-robek kerah baju. Wasiyahin, menjerit-jerit. Wataswidi wajihin, coreng-coreng muka. Wawada'i nahwi turabin ala nahwi ra'sin. Meletakkan seumpama debu di atas seumpama kepala. Yang biasa urin yang mati lekau. Nyo kebiasaan kaum jahiliyah. Urin yang jahiliyah nyan wate mati lekau klik muranggung bebiraya meratap. Kagugui o kapri-pri taku baje kacau abe sumpah matuhule hanamu le perasaan. Seakan-akan hilanglah segala-galanya, tiada arti hidup sendiri, sang-sang menan. Sehingga minggu lihatnya kan lah kau le enggak sengam. Nah, nekalan. Jadi merasa dengan perbuatannya itu tidak menerima glung-glung tanah dan sebagainya. Maka rukun sabar yang pertama, ten jiwa, baik mengeluh. Yang kedua, rukun sabar menahan lisan. Jangan kita lampiaskan apa yang kita rasakan terhadap orang lain dengan ucapan. Baik apa. Yang kedua, jaga anggota. Baik sampai dengan terjadi lagi yang kakok-kok oleh ini terima. Bamlingai anak kakok-kok oleh dan tamih Allah. Maka dia anak benar 12. Mamnya 12 sabuh mati dengan 11. Apa ni nak Allah kan? 11 itu juga. Maka dia baik cukup 2 saja. Sabuh mati, sabuh cari imruah. Apa ni dengan ilam? Ti 12 haju insya-Allah ana Allah. Kemudian baca tu. Faman qama bihadhil arkan. Maka siapa saja yang mampu menegakkan ini rukun, jaza fadilatus sabril ladzi huwa nisful iman. Niscaya jadilah fadilah sabar alladzi yang dianya itu adalah setengah iman. Maka iman gebagi 2. Sikan gepudu bak sabar, sikan tu gepudu bak amaliyah jawarih anggota. Orang yang sabar sudah memiliki nisful iman. Karena makanya sabar berat tunggu. Menyebab pegah cukup mengat tunggu. Tapi bak perbuat sulit. Muka itu nyok lama tai tu ni dalam kan berat aku payah tak kap igaw tunggu. Mang karena igop raya boso kake itanya igop tiban aku sabar karena raya boso gop. Sama ya raya boso katanya orang takun kena kajak bupah batelak anu. Payah sabar tunggu. Berat. Itu nak muka tunggu. Ikut dalam 7 keturunan berjuang ya. Hamro tu. Berat buat sabar tunggu berat dan buat sabar. Makanya sabar itu adalah sifatnya para rasul, sifatnya para nabi, sifatnya makam-makam aulia. Ini kalian seperti nabi rasul para makam aulia. Kenapa mereka itu menjadi hamba yang termulia di hadapan Allah? Karena sabarnya. Sabar. Ya, ini kalian. Kemudian wasarat baliyatu mahda ihsan, dan jadilah bencana itu semata-mata kebaikan. Kamampu le katanya tawujudkan demikian, maka segala musibah yang Allah berikan kepada katanya itu bukan malapetaka, melainkan musibah itu adalah kebaikan. Karena dengan adanya musibah mampu kita wujudkan sabar. Dengan adanya sabar kita mendapati sebahagian kualitas iman dan kita menjadi orang termulia, terangkat martabat di hadapan Allah, terangkat derajat di hadapan Allah. Andai kata hana musibah, hana sabar. Hana sabar, hana terangkat derajat. Maka ketika mampu kita wujudkan sabar, Allah balik keadaan. Musibah itu adalah kebaikan. Kenapa demikian? Karena melahirkan kebaikannya kesebab. Orang yang hana gebi musibah oleh Allah sama dengan orang itu tidak dicintai Allah. Tak ketanda orang kecintai oleh Allah, orang dia gebi musibah. Dia sakit draw, sakit perumah, tebiak perumah, sakit anu. Hanya kalau kejadian lom, dia baru dia pulih gaki ka sakit lang keiyang. Tengah pulih lang keiyang ka sakit ulai, tengah sakit ulai ka main perut macam tu. Hanya lihatnya kabeh harta, lihatnya kakarungnyo dan sebagainya. Yang tanda orang sayang oleh Allah. Maka dia yang golong-golong kena penyakit, kaji berdoa. Mudah-mudahan bergebi penyakit oleh Allah. Tapi dengan syarat, ketika Allah berikan penyakit, Allah berikan musibah, mampu hendaknya kita wujudkan kesabaran. Karena dengan kesabaran itu kita akan terangkat derajat dan
wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.